Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arman selaku dosen mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ICT. Dan sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mega Ananta dengan NPM 2022 406 405 185. Saya akan menjelaskan ulang terkait pembahasan yang sudah dibahas di pertemuan minggu yang lalu, yaitu tentang teori-teori belajar yang mendukung pembelajaran penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori belajar ini terdapat 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Contohnya dari suatu hal yang tidak disukai menjadi suka. Perubahan terjadi jika terdapat stimulus atau dorongan. Stimulus dapat berupa diskusi, demonstrasi, dan lain-lain. Stimulus akan mendapatkan suatu respon sehingga akan membentuk perilaku. Bentuk stimulus harus menarik sehingga peserta didik itu tertarik. Selanjutnya yaitu teori pemrosesan informasi manusia yang diibaratkan seperti komputer, yaitu mempunyai memori sementara dan memori permanen. Otak manusia terdapat 3 register sensorik, gunanya untuk menyandi atau mengkode sandi. Kode menggunakan bahasa yang mudah sehingga mudah dipahami peserta didik. Selanjutnya yaitu teori perilaku kognitif. Belajar dibentuk terjadi pada saat guru mampu menyediakan suasana yang optimal atau memenuhi syarat-syarat terjadinya belajar. Selanjutnya yaitu teori sistem dan desain pembelajaran sistematis. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan. Belajar harus terurut, terstruktur, dan memantau sejauh mana pemahaman peserta didik itu. Selanjutnya yaitu implikasi. Teori belajar objektivisme terdapat strategi pengintegrasian media pembelajaran ICT, yaitu pilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori belajar objektivisme ketika keterampilan dan konten yang akan dipelajari didefinisikan dengan jelas. Kemudian yang kedua, sistem membutuhkan bimbingan latihan individu untuk belajar dan mendemonstrasikan keterampilan. Persyaratan yang ketiga, siswa perlu memperoleh keterampilan secepat dan seefisien mungkin. Selanjutnya itu ada teori aktivisme sosial, yaitu munculnya karena perkembangan peserta didik didorong melalui aktivitas langsung yang berhubungan dengan isu dan masalah dunia nyata. Kurikulum sekolah harus muncul dan sesuai minat siswa dan diajarkan sebagai topik yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu teori kognitif sosial. Belajar adalah kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan dan interaksi antara perilaku lingkungan dan faktor siswa. Belajar harus memotivasi peserta didik sehingga menumbuhkan dan memupuk kepercayaan diri yang tinggi. Yang selanjutnya itu ada teori scaffolding. Belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya perbedaan. Perbedaan individu dan budaya tersebut disebut zona perkembangan proksimal. Selanjutnya ada teori perkembangan anak belajar. Adalah pertumbuhan kognitif melalui pengamatan neurologis dan sosial. Perkembangan kognitif anak yaitu yang pertama yaitu sensorik motor dari umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian terdapat praoperasional yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga yaitu tahap operasional. Operasional konkret 7 tahun sampai 11 tahun.
dan tahap operasional formal yaitu 12 umur ke atas. Selanjutnya ada teori discover learning, yaitu belajar adalah perubahan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Contohnya yaitu menemukan dan menyelidiki. Yang selanjutnya yaitu teori multiple intelligence, yaitu teori kecerdasan yang jamak. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.